Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton masih dalam pembahasan soal uji kompetensi keperawatan. Ya, video ini dibuat 1 minggu sebelum uji kompetensi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Sementara uji kompetensi dimulai Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Dan di video kali ini kita akan membahas 4 bidang, yaitu KMB, keperawatan anak, keperawatan jiwa, dan maternitas. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena PPOK. Hasil pengkajian, pasien tampak sesak, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nafas 28 kali per menit, tampak retraksi dada, dan tampak penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan nilai pH 7,30, PaCO2 49 mmHg, PaO2 85 mmHg, HCO3 22 mili ekuivalen per liter, dan saturasi oksigen 97%. Pertanyaannya, apakah interpretasi hasil AGD pada pasien tersebut? A. Asidosis metabolik terkompensasi, B. Alkalosis respiratorik, C. Asidosis respiratorik, D. Alkalosis metabolik, dan E. Asidosis metabolik. Nah, di video sebelumnya ada yang bertanya, kasih trik cepatnya ya. Oke, saya akan berbagi 2 trik di sini ya, yaitu trik membaca soal biar cepat dan trik membaca AGD biar cepat. Oke, yang pertama yaitu trik membaca soal biar cepat. Jadi salah satu triknya baca pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini kan pertanyaannya Pertanyaannya, apakah interpretasi hasil AGD pada pasien tersebut? Jadi kita perlu tahu hasil AGD-nya saja. Ada di kalimat terakhir yaitu pH, PaCO2, dan HCO3. Jadi sebenarnya kalimat seorang perempuan sampai penggunaan otot-otot bantu pernapasan itu bisa kita abaikan. Nah, teman-teman jika belajar di rumah bisa mempraktekannya sendiri ya, biar cepat dalam membaca soal. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu tips membaca AGD. Ini versi saya sendiri ya. Oke, yang pertama kita lihat pH-nya dulu. pH-nya, nilai normal pH tuh 7,35 sampai 7,45. Kemudian kita kasih tanda panah di bawahnya. Nah, untuk semakin rendah pH maka sifatnya semakin asam atau kita sebut asidosis, dan semakin tinggi pH maka akan bersifat basa atau kita sebut alkalosis. Ini ya. Kemudian kita tentukan nilai PaCO2 untuk menentukan respiratorik. PaCO2. Nah, normalnya kan 35 sampai 45. Tapi di sini nilainya dibalik ya. Jadi 45 ke 35. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai PaCO2 maka semakin asidosis, dan semakin rendah nilai PaCO2 maka semakin alkalosis. Ini buat respiratorik ya. Kemudian yang terakhir tentukan HCO3. HCO3 ini untuk metabolik. Ini kita normalnya kan 22 sampai 26. Ini kita agak balik ya, tetap dari rendah ke tinggi. Kemudian kita pakai petunjuk arah. Nah, semakin rendah nilai HCO3 maka semakin asam. Sebaliknya, semakin tinggi nilai HCO3 maka sifatnya menjadi basa. Nah, kita masukkan nilai yang ada di soal. Yang pertanyaan pH-nya 7,30, berarti 7,30 di bawah 7,35 ya. Berarti pH-nya itu asidosis. Kemudian kita tentukan respiratoriknya PaCO2. PaCO2-nya 49. 49 itu di atas 45. Berarti kita checklist di sini. Kemudian tentukan nilai HCO3-nya itu 22. 22 itu normal. Maka jawabannya yaitu
Acidosis respiratorik. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dan sedang dilakukan pemberian transfusi darah jenis whole blood 500 ml. Tiba-tiba pasien mengatakan sesak napas, dada terasa berat, dan terlihat gelisah. Pertanyaannya, manakah tindakan pertama yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen dengan nasal kanul. B. Posisikan tidur semi-Fowler. C. Observasi tanda-tanda vital. D. Hentikan aliran transfusi. E. Ajarkan teknik nafas dalam. Ini sudah jelas ya. Ini kan pasien alergi karena saat pemberian transfusi. Jadi yang harus kita lakukan adalah hentikan transfusi saat itu juga. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian luka bakar derajat 2 dengan luas 25%, berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm, tekanan darah 160/60 mmHg, dan frekuensi napas 20 kali per menit. Pertanyaannya, berapakah cairan yang harus diberikan pada 16 jam berikutnya dengan formula Baxter? Ini juga bisa dipraktekkan. Tips yang pertama ya, yaitu baca soalnya terlebih dahulu. Kan ini kan pertanyaannya baca pertanyaannya terlebih dahulu maksud saya. Kan ini pertanyaannya berapakah cairan yang harus diberikan pada 16 jam ya. Berarti 16 jam kita hitung rumus 24 jam dulu. 24 jam itu 4 kali 25% kali berat badan. Ini 25% itu luas luka bakar ya. Jadi kita hanya perlu luas luka bakar dan berat badan. Data-data yang lainnya bisa kita abaikan. Nah, kita masukkan berat badannya ini 50. 4 kali 25 100 kali 50 5000. Ini untuk 24 jam pertama. Yang ditanyakan kan 16 jam berikutnya. 16 jam berikutnya itu setengah dari kebutuhan cairan 24 jam. Jadi 5000 dibagi 2 sama dengan 2500. Jawabannya itu A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian luka bakar grade 2 dengan luas 35%, berat badan 50 kg, tinggi badan 156, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit. Pasien telah diberikan terapi cairan RL sebanyak 2000 cc. Apakah yang menjadi kriteria keberhasilan terapi cairan tersebut? A. Urine output. Ini semuanya pilihan jawabannya urine output semua. Berarti kita harus tahu urine output normal pada orang dewasa. Nah, urine output kan normal itu 0,5 sampai 1 mili per jam per kilogram berat badan. Kita tinggal masukkan aja 0,5 kali 50 25, 1 kali 50 mili per jam. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kita hanya perlu berat badan doang sebenarnya ya. Yang data yang lainnya bisa diabaikan. Soal nomor 5. Bayi perempuan baru lahir dengan usia gestasi 35 minggu dirawat di perinatologi. Hasil pengkajian, berat badan 2000 gram, frekuensi nadi 140 kali per menit, frekuensi nafas 56 kali per menit, suhu 35,6 derajat Celcius, refleks hisap lemah, lanugo banyak, dan lemak subkutan tipis. Pertanyaannya, apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya yang A. Ajarkan metode kanguru, B. Anjurkan jemur di pagi hari, C. Anjurkan tidak memandikan bayi, D. Ajarkan membedong atau menyelimuti bayi, E. Anjurkan untuk memakai sarung tangan dan sarung kaki. Nah, pasien dengan usia gestasi 35 minggu prematur dengan berat badan
2000 gram itu beresiko dia hipotermi. Jadi yang kita lakukan adalah mengajarkan metode kanguru. Jadi agar berpindahnya panas dari orang tua ke bayi tersebut. Oke, soal nomor 6. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2, P1, A0, datang ke poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TFU didapat 21 cm. Berapa usia kehamilan pasien pada kasus tersebut dengan menggunakan rumus McDonald? McDonald bukan berarti ada KFC ya. Garing banget. Rumus McDonald itu yaitu TFU kali 8/7. Kita masukin angkanya 21 kali 8/7. Kita coret 3 kali 8 24 ya, 24 minggu. Nah, ini ada sedikit tips lagi. Kan rumusnya itu TFU kali 8/7. Jadi pertanyaannya ini bisa dipastikan tinggi fundus uterusnya itu nilai yang habis dibagi 7. Bisa jadi TFU-nya tuh 14, 21, 28, atau mungkin 35 ya. Ya pokoknya nilai yang habis dibagi 7 biar kita mudah menghitungnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anak perempuan berusia 12 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sudah 3 hari mengeluh nyeri pada daerah perut bawah. Hasil pengkajian, anak mengeluh nyeri saat buang air kecil, BAK tidak lancar, merasa tidak puas saat BAK, ekspresi meringis kesakitan, nafsu makan menurun, dan susah tidur. Pertanyaannya, apakah kriteria evaluasi yang diharapkan tercapai pada kasus tersebut? A. Tidak terjadi nyeri kronis. B. Nyeri berangsur berkurang. C. Kebutuhan tidur terpenuhi. D. Kebutuhan nutrisi terpenuhi. E. Pola eliminasi dalam rentang normal. Nah, ini kan data yang kita dapatkan, anak mengeluh nyeri saat buang air kecil. Kemudian ekspresi wajah meringis kesakitan dan ada keluhan sudah 3 hari mengeluh nyeri. Berarti diagnosa keperawatannya itu nyeri ya, DX-nya itu nyeri. Kemudian jadi evaluasi dari nyeri itu apa? Ada 2 di sini, tidak terjadi nyeri kronis dan nyeri berangsur berkurang. Yang mana jawabannya? Jawabannya itu yang B. Kenapa tidak di yang A? Kalau nyeri kronis itu nyeri yang sudah 6 bulan atau lebih ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Sementara ini baru 3 hari. Jadi masih lama untuk ke nyeri kronis. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke poliklinik KIA, diantar oleh ibunya dengan keluhan keputihan sudah 1 minggu. Hasil pengkajian, pasien setiap kali BAK dan BAB kemaluannya tidak dikeringkan. Tampak keluar cairan dari vagina dan daerah labia tampak berwarna merah. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? Yang A. Pasien mengatakan dirinya telah sehat. B. Pasien mengatakan keputihan berkurang. C. Pasien bersedia melakukan imunisasi HPV. Maaf, saya orang Sunda susah nyebut F dan P. Seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke poliklinik KIA diantar oleh ibunya dengan keluhan keputihan sudah 1 minggu. Hasil pengkajian, pasien setiap kali BAK dan BAB kemaluan tidak dikeringkan. Tampak keluar cairan dari vagina dan daerah labia tampak berwarna merah. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Pertanyaannya, apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? Yang A. Pasien mengatakan dirinya telah sehat. B. Pasien mengatakan keputihan berkurang. C. Pasien bersedia melakukan imunisasi HPV. Yang D. Pasien dapat menjelaskan cara vulva hygiene. Yang E. Pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan dari perawat. Nah, ini di kalimat terakhir kan perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina.
Dan kebersihan vagina itu termasuk dari pulpa hygiene ya. Jadi jawabannya yaitu pasien dapat menjelaskan cara pulpa hygiene yang lebih spesifik ya. Kalau yang ini belum spesifik, yang E. Soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSC karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu dan kadang marah tanpa sebab. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil dan penampilan tidak rapih. Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya. B. Pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. C. Pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. E. Pasien mampu melakukan kebersihan diri. Nah, tips menjawab keperawatan jiwa yaitu kita lihat dari hasil pengkajiannya. Kan ini harus menentukan dulu diagnosa keperawatannya ya. Sebelum kita menentukan tujuan tindakan, berarti kita harus tahu dulu diagnosa keperawatannya. Kan di sini pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil dan penampilan tidak rapih. Itu merupakan tanda-tanda dari halusinasi ya, tertawa dan bicara sendiri. Berarti diagnosa keperawatannya itu halusinasi. Nah, manakah yang tujuan dari tindakan keperawatan halusinasi? Yang A, pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya, bukan ya. Ini untuk isolasi sosial. Kemudian yang B, pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. Ini buat harga diri rendah. Kemudian yang C, pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. Nah, ini buat RPK ya, risiko perilaku kekerasan. Kemudian yang D, pasien mampu mengontrol halusinasinya. Nah, ini yang D jawabannya. Kalau yang E, pasien mampu melakukan kebersihan diri. Nah, ini untuk diagnosa defisit perawatan diri. Kemudian soal terakhir. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di RSJ 2 minggu yang lalu karena marah-marah, bicara dan tertawa sendiri, serta tidak mau merawat diri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan, saya tidak lulus pramugari karena pendek dan kulit hitam. Saya malu, ekspresi murung, dan tidak mampu memulai percakapan. Pertanyaannya, apakah evaluasi tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Yang A, mandi, keramas, dan gosok gigi secara mandiri. Yang B, bercakap-cakap dengan pasien lain. Yang C, melakukan kemampuan positif. Yang D, halusinasi terkontrol. Yang E, marah terkontrol. Sama seperti tadi, berarti kita harus menentukan dulu diagnosa keperawatannya. Kita lihat langsung aja dari hasil pengkajian. Pasien mengatakan, saya tidak lulus pramugari karena pendek dan kulit hitam. Saya malu, ekspresinya murung, dan tidak mampu memulai percakapan. Berarti dia mengalami harga diri rendah. HDR. Manakah kriteria evaluasi dari harga diri rendah? Yang A, mandi, keramas, dan gosok gigi secara mandiri. Itu untuk defisit perawatan diri. Yang B, bercakap-cakap dengan pasien lain. Ini untuk isolasi sosial. Yang C, melakukan kemampuan positif. Ini untuk harga diri rendah. Yang D, halusinasi terkontrol. Untuk halusinasi. Yang E, marah terkontrol. Itu untuk pasien RPK, risiko perilaku kekerasan. Ya, itu saja yang saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.